Perkenalkan, nama saya Theophilus Rahmat Janroto, NIM 7203141013. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Kemukakan secara jelas pentingnya suatu perencanaan dalam pembangunan. 1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dengan adanya perencanaan, maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi yang terbaik. Dengan adanya perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usaha. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Coba Anda jelaskan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Dalam perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan. Tahapan berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak-pihak untuk melaksanakannya. Pengendalian pelaksanaan rencana untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut yang dipimpin oleh pimpinan kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan, keluaran, hasil, dan manfaat, dan dampak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Apa yang dimaksud dengan tahapan-tahapan proses pembangunan? Yang dimaksud dengan tahapan-tahapan dalam proses perencanaan pembangunan adalah sebuah step by step yang dikerjakan oleh Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Terdapat 3 macam model perencanaan: optimasi, konsistensi, dan simulasi. Secara besar ada 3 kelompok model perencanaan, yaitu konsistensi, optimisasi, dan simulasi. Model konsistensi terbentuk oleh sederetan persamaan simultan. Beberapa tujuan pembangunan diupayakan untuk mencapai konsisten dengan karakteristik utama berorientasi ke sisi permintaan. Model optimasi menekankan pencapaian optimum dari suatu tujuan akibat kendala-kendala atau keterbatasan sumber daya alam. Alat analisis yang populer dalam model optimisasi adalah sistem program linear. Model simulasi berorientasi ke suatu percobaan terhadap sistem ekonomi yang dirumuskan melalui model. Pada kenyataannya, tidak ada satupun yang model menyajikan hasil terbaik. Modifikasi dan penggabungan sering dilakukan dan disesuaikan dengan karakteristik ekonomi.